Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Datira. Di sini saya akan mereview jurnal Hukum Administrasi Negara mengenai upaya penegakan hukum terkait pelanggaran hukum administrasi negara dalam pemberian izin mendirikan bangunan di kawasan sekitar Lumpur Sidoarjo, yang disusun oleh Sri Sulistianingrum dari Fakultas Hukum Sriwijaya. IMB atau izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan telah dijelaskan bahwa izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat menjadi IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi atau renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Ini terdapat dalam pasal 4.14. IMB merupakan salah satu produk hukum maksud saya untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. IMB tersebut melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan dengan rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Faktor penghambat implementasi pengaturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang IMB di Desa Tambak Kalisogo berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Penduduk Desa Tambak Kalisogo melakukan pembangunan hanya berdasar adat yang berlaku dari generasi ke generasi. Setelah pembangunan selesai, barulah diadakan syukuran sebagai tanda pembangunan telah dilakukan. Beberapa faktor internal dari desa serta faktor eksternal dari luar desa yang turut mempengaruhi adat yang menjadi kebiasaan penduduk desa ini. Adapun faktor internal yang mengandung terjadinya ini diantara lain seperti kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah setempat untuk pengurusan izin mendirikan bangunan. Yang kedua, ada masyarakat masih belum begitu mengerti tentang kegunaan dan manfaat dari izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, ada adat istiadat yang masih sangat kuat sehingga pembangunan yang dilakukan masyarakat desa hanya pedoman pada adat istiadat dan kebiasaan dari para pendahulunya, orang tua atau leluhur. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain seperti infrastruktur, jalan yang belum baik membuat masyarakat berpikir untuk mengurus izin mendirikan bangunan, jarak tempuh yang jauh dan medan terjal menjadi pertimbangan. Yang kedua, ada faktor ekonomi juga turut mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Selain dari faktor yang telah dipaparkan tadi, lama pengurusan izin dan persyaratan yang diajukan juga menjadi timbangan lain bagi warga desa untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Beberapa faktor permasalahan yang sering ditemui dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB antara lain seperti tidak lengkapnya berkas yang seharusnya dibawa. Lalu ada masyarakat yang kurang begitu mengerti tentang mekanisme pengurusan IMB sehingga banyak ditemui pengurusan yang terhenti di tengah proses perizinan. Kesimpulan dari pemaparan saya tadi, dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, diantaranya
adalah implementasi peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan belum berjalan dengan cukup baik. Beberapa faktor mempengaruhi hal ini, diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur jalan. Yang kedua, kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai aturan ini juga merupakan faktor penghambat implementasi aturan ini. Hal ini bukan tanpa sebab, karena pemerintah Desa Tambak Kalisogo menyadari bahwa bagian besar ekonomi masyarakatnya merupakan ekonomi menengah ke bawah, sehingga aturan ini hanya diwajibkan bagi sebagian masyarakat saja. Selain dari faktor penghambat tersebut, terdapat pula faktor pendukung, salah satunya adalah dorongan akan kebutuhan untuk melengkapi syarat ganti rugi korban bencana lumpur, mengingat jarak lumpur di desa hanya 8 km saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.